Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri baik putra maupun putri Pondok Pesantren Darul Muttaqin, para alumni dimanapun kalian berada, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah di bulan Ramadan ini dengan kondisi yang ada kita tetap bisa silaturahmi, kita tetap bisa belajar bersama walaupun dari jarak jauh, yakni dari rumah kalian masing-masing. Alhamdulillah kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para santri dimanapun kalian berada, alhamdulillah untuk Ramadan kali ini saya akan membaca kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau adalah merupakan tokoh perintis yang mendirikan ormas terbesar yang ada di negeri ini, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kitab ini namanya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim, tata krama seorang guru dan seorang pelajar. Untuk itu para santri dimanapun panjenengan berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita bersama tawassul membaca suratul Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada dzurriyyah beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para alim, para ulama, kepada para aulia, kepada para kiai, para guru-guru kita semuanya, khususnya kepada para pengarang-pengarang kitab, wa khusus bil khusus pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, dan semua para santri, para alumni dan keluarganya. Semoga kita semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam ridhonya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita membaca doa sebagaimana biasanya ketika kalian mau belajar bersama-sama berdoa. Sebelum belajar mari bersama-sama diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik
para santri baik putra maupun putri Pondok Pesantren Darul Muttaqin Sambong Duko Jombang yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jambangi ini adalah memuat tentang tata krama atau adab. Sebelum saya membaca kitab ini, perlu kami informasikan bahwasannya pengarang kitab beliau Syekh Hashim Asy'ari, namanya asma lengkapnya huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab bi Pangeran Benowo Ibnu Abdurrahman Al-Mulaqab bi Joko Tingkir Sultan Hadi Wijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin Al-Masyhur bi Sunan Giri Tebuireng Jombang. Ini adalah nama dan nasab-nasab beliau Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian di manakah beliau dilahirkan? Bahwasanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dilahirkan di Gedang. Di mana Gedang itu? Di desa yang berada di utara kota Jombang, tepatnya di desa Tambak Rejo, pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1387 Hijriah. Beliau dididik dan tumbuh besar dalam pendidikan ayahnya dengan pendidikan yang terbaik. Di samping dididik oleh ayah beliau sendiri atau orang tua sendiri, beliau juga di samping pendidikan ilmu agama, beliau juga belajar Al-Quran dan belajar banyak kitab-kitab keagamaan sampai beliau sempurna kecerdasannya, sampai beliau juga pernah belajar di pondok yang sangat terkenal di daerah Jawa, yaitu di Pondok Sono dan di Pondok Siwalan. Yang kedua pondok itu berada di Sidoarjo. Selain itu beliau juga pernah, beliau Mbah Hashim maksudnya, pernah belajar di Pondok Langitan yang ada di Tuban. Kemudian beliau juga pernah mondok di Bangkalan, Madura, yakni pondok dari Hadratus Syekh Waliullah Mbah Khalil. Beliau juga pernah hijrah dalam rangka mencari ilmu ke Tanah Haram di Timur Tengah, di Tanah Haram, dan beliau bertahun-tahun belajar ilmu di sana. Beliau mengaji kepada ulama-ulama yang terkenal di sana. Di antaranya beliau pernah mengaji di Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kan juga pernah belajar di Timur Tengah. Kemudian Syekh Khotib Al-Mangkabawi. Kemudian Syekh Syu'aib bin Abdurrahman. Beliau belajar bermacam-macam keilmuan. Beliau juga pernah mengaji atau
berguru kepada Syed Abbas Al-Maliki, dan beliau juga menuliskan banyak sekali kitab-kitab hadis. Beliau juga banyak sekali mengarang kitab. Beliau juga pernah ngaji ke Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah tentang ilmu-ilmu syariat dan juga ilmu-ilmu alat dan juga ilmu-ilmu sastra, sehingga beliau banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, beliau Hadratus Syekh Mbah Hashim, setelah kepulangan beliau dari tanah haram, yakni tanah di Timur Tengah, beliau membangun sebuah pesantren yang berada di Tebu Ireng, yakni berada di selatan kota Jombang. Dan beliau juga termasuk yang mendirikan Nahdlatul Ulama beserta Mbah Hashim beserta Mbah Wahab Hasbullah dan Hadratus Syekh Mbah Bisuisan Sansuri. Itu adalah hanya beberapa perjuangan yang ditulis di beberapa buku. Masih banyak sekali perjuangan-perjuangan beliau, termasuk beliau juga menuliskan banyak kitab. Salah satunya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang akan kita kaji di bulan Ramadan ini. Terakhir yang perlu kami informasikan tentang Mbah Hashim, bahwasanya beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriyah. Beliau wafat di dalamnya di Tebu Ireng dan juga dimakamkan di Tebu Ireng yang sekarang juga banyak sekali kaum muslimin muslimat yang berziarah ke makam beliau di Tebu Ireng. Nah, demikian biografi atau sedikit informasi tentang Mbah Hashim Asy'ari. Semoga dari biografi yang kita ketahui, biografi beliau, kita bisa termotivasi untuk selalu semangat dalam hal belajar atau dalam hal perjuangan agama. Karena Mbah Hashim mondoknya juga tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Baiklah, saya mulai dengan membaca muqaddimahnya dulu sebelum ke bab yang pertama. Yang kitabnya dibawa pulang silahkan dibuka, silahkan dikasih makna. Yang kitabnya tidak dibawa dan memungkinkan untuk membeli kitab, alhamdulillah. Yang tidak memungkinkan untuk membeli kitab, mohon ngaji kupingan. Yang penting niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas. Saya kasih mana yang pendek saja.
Ar-Rahim tur Maha Asih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatuhu wa salamuhu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Alhamdulillah utawi sekae puji iku lillahi kaduwe Allah Rabbi kang mengerani al-alamina ing alam kabeh. Wassalatu utawi tambahe rahmat. Wassalamuhu lan tambahe keselamatan. Iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalin kang luwe mulya-mulyane wong kang den utus wa khatamin nabiyyin lan wong kang pungkasane wong kang diangkat dadi nabi wa ala alihi lan ing atase keluargane nabi at-thayyibina kang bagus kabeh wa ashabihi lan pira-pira sahabate nabi at-tahirina kang suci kabeh ajma'ina ale sekabehane. Kiai musannif atau muallifu hadzal kitab Mbah Hasyim Asy'ari memulai kitabnya dengan memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya. Setelah itu, amma ba'du anapun ing dalem sawise hamdalah lan sholawat. Faqad ruwiya mungka teman-teman dan riwayatake an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anha saking Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Hasyim mendahului setelah hamdalah dan sholawat mendahulukan di dalam kitabnya sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Nyai Aisyah. Nyai Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Qala dawu sapa Rasul hakul waladi utawi hae anak ala walidihi ing atase wong tuwane anak iku ayusina iku yen tambagusi sapa wong ismahu ing jenenge anak wayusina lan bagusaken murdiahu ing susanane anak wayusina lan bagusaken bagusi adabahu ing tata kramane anak. Kenapa Mbah Hasyim di awal kitabnya di dalam muqaddimahnya yang ditulis adalah tentang hakul walad ala walid. Intinya yaitu ada yang di nomor 3. Karena yang di nomor 3 ini sangat berhubungan dengan kitab beliau yang ditulis ini, yaitu tentang adab. Di sini diriwayatkan dari Nyai Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak anak terhadap orang tuanya, maksudnya hak anak yang bisa didapat dari orang tuanya atau bisa dikatakan kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3. Yang pertama ayuksina ismahu. Yang pertama orang tua itu
harus memberi nama yang indah kepada anaknya. Loh, kenapa nama itu harus nama yang baik? Terus kategori nama yang baik niku sing dos pundi? Karena nama adalah doa. Orang tua begitu melahirkan sang ayah pasti punya banyak harapan. Sehingga rata-rata orang memberi nama memberi nama itu dengan harapan tertentu. Walaupun tidak semuanya, ya. Jadi nama yang baik diceritakan bahwasannya kenapa harus nama yang baik, karena nama adalah doa, nama adalah harapan orang tua, nama adalah nama yang baik besok yang dipanggil dulu ke surga, karena besok di akhir zaman, di akhirat kelak, ketika pemanggilan itu menggunakan nama kalian dan nama bapaknya, menggunakan namanya, bukan julukannya, bukan titelnya yang dipanggil, tapi namanya. Sedangkan menurut Islam, nama yang baik itu adalah nama yang mempunyai arti. Otomatis di sini arti yang baik. Nama yang mempunyai arti. Walaupun itu tidak menggunakan bahasa Arab. Iya, bagi orang Arab yang tahu artinya. Jadi jangan diidentikan nama yang baik itu menggunakan bahasa Arab, tidak harus. Nanti karena ada seperti ini, wah aku menenek duwe anak tak jenengno njupukno Al-Qur'an. Akhirnya jenenge sapa? Syaitonir rajim. Bahasa Arab itu. Tapi maknanya bagaimana? Walah. Siapa yang mau punya anak dengan harapan syaiton? Na'udzubillah. Tidak mungkin satupun orang di dunia ini yang berharap seperti itu. Makanya tidak harus menggunakan bahasa Arab. Yang terpenting nama itu mempunyai makna yang baik. Syukur-syukur bahasa Arab ambil di Al-Quran, tapi yang maknanya baik. Kemudian di sini Abu Dzar meriwayatkan di dalam kitab Adzkar An-Nawawi bahwasanya ketika mempunyai anak berilah nama yang baik, dalam arti mempunyai makna yang baik. Kemudian ada juga masih di dalam kitab Adzkar An-Nawawi, di situ sahabat Samurah bin Jundab meriwayatkan bahwasanya berilah nama anakmu dengan nama yang selain nama yang tidak disukai oleh Rasulullah. Yang di situ ada 5 nama yang nama itu tidak disukai Rasulullah sehingga makruh, yaitu nama ribahan. La tusammina auladakum, jangan kamu memberikan nama anak-anakmu dengan kata-kata ribahan. Wala najahan, wala yasaron. Itu adalah beberapa nama yang tidak disukai oleh Rasulullah di dalam kitab Adzkarun Nawawi. Al-Adzkar An-Nawawi. Kemudian nama apa yang disukai?
ada di sebuah kitab dijelaskan bahwasanya nama yang disukai adalah diantaranya nama Abdullah, Abdurrahman, ya, itu nama yang paling disukai, nama yang paling disukai. Atau bisa panjenengan besok kalau punya anak memberi nama itu, yang pertama bisa menggunakan nama-nama para nabi, Muhammad, Ibrahim, Yahya, Harun, dan yang lain sebagainya. Kalau tidak, menggunakan nama para kekasihnya Allah, para sahabat, para tabi'in, ya, para kiai, atau nama-nama orang yang soleh, atau nama apapun yang penting punya makna yang baik. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak atau hak anak dari orang tua adalah wa yuhsina murdi'ahu. Orang tua harus memperbaiki susuan. Maksudnya pripun? Apa maksud dari yusina murdi'ahu? Di sini uswah semua umat Islam, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sama orang tuanya, sama ibunya Nyai Siti Aminah, beliau juga disusukan. Kenapa? Di daerah Arab ada tradisi menyusukan anaknya kepada orang lain. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana Ibu Halimatus Sa'diyah ini berasal dari suku Banu Sa'id ibnu Bukr. Ya. Kenapa? Alasannya yang pertama, agar anak tumbuh dan berkembang berada pada lingkungan yang sehat dan alami. Loh, kenapa? Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, yang mana kota Makkah itu adalah perkotaan. Jadi Makkah itu kota. Coro nang Indonesia itu Jakarta, atau seandainya di Jawa Timur itu Surabaya. Yang kalian para santri, panjenengan pasti tahu bagaimana kehidupan kota, ya, kehidupan kota yang sudah banyak pengaruh. Makanya agar bayi tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dan alami, ini dijelaskan di Sirah Nabawi, ya, sehingga bayi-bayi pada waktu itu disusukan di daerah Arab yang masih ada di pedalaman. Tujuannya agar mendapatkan lingkungan yang sehat dan alami. Loh, ini saking perhatiannya orang tua, sejak kecil sudah diajari untuk hidup sehat. Untuk hidup sehat, tidak hanya pas ada COVID saja hidup sehat. Selalu cuci tangan, selalu cuci kaki, makan makanan yang sehat, jangan ngawur. Tidak, tapi Rasulullah sejak kecil sudah ditanamkan hidup sehat dan alami dengan cara disusukan. Karena di Makkah adalah perkotaan. Kemudian alasan yang kedua, agar stamina anak ini terbangun dengan keras. Karena kehidupan di dalam atau di padang pasir, ya,
kehidupan di padang pasir yang keras, maka akan membiasakan anak itu sejak kecil hidup keras, sehingga ketika kembali ke daerahnya menghadapi sulitnya hidup di Makkah, di perkotaan, itu sudah kuat, mentalnya sudah terbangun. Alasan yang ketiga adalah kenapa sih harus disusukan ke orang lain? Untuk mengajari anak mandiri sejak dini. Jadi tujuannya, alasannya adalah menjauhkan anak dari kemanjaan. Karena kalau disusu ibunya sendiri, beliau berada di lingkungan keluarganya sendiri, beliau sang bayi baginda Rasulullah dan bayi-bayi yang lainnya, karena itu tradisi Arab, itu akan dimanjakan oleh saudara-saudaranya. Apalagi kalau masih kumpul kakek neneknya, dimanja. Makanya diajari mandiri sejak dini, menjauhkan kemanjaan. Loh, ini loh, kita sudah dikasih contoh oleh Rasulullah sejak dini. Kit bayi dipisah nombek wong tuwane. Sampeyan tase eco. Para santri niki tase enak. Para santri niki tase eco. Wong tuwane mondokno lulus SD. Ora ket bayi ora. Padahal Rasulullah sejak bayi sudah dipisahkan, yakni disusukan kepada orang lain. Makanya ayo kita bersyukur. Ya, para santri dimanapun berada, jangan mengeluh, ya Allah ibuku iki piye sih, aku iki kok didohno, diduelen Jombang, apa anjen wong tuaku iki gak seneng aku. Jangan punya suudzon kepada orang tua, karena semuanya adalah untuk kebaikan masa depan kalian semuanya. Kemudian alasan yang keempat, bahwasannya yang berada di sana, para perempuan yang biasa menyusui itu berasal dari suku yang memiliki ketinggian bahasa Arab, termasuk Halimatus Sa'diyah dari suku Banu Sa'ud ini. Beliau adalah perempuan yang memiliki ketinggian dalam bahasa Arab. Karena apa? Di Makkah, di kota itu bahasanya sudah berubah. Coro kasarane, kalau bisa saya kiaskan ke Indonesia, Jawa, wong Jawa. Coro wong Jawa iku Jawae Surabaya karo Jawae wong sing nduk pelosok. Bahasanya masih murnian mana? Pasti masih murnian Jawa sing nduk pelosok. Karena Jawa Surabayaan, Jawa sing wis kasar, Jawa sing campuran totoke wong Cina, campuran totok wong kono, wong dindik, ya, dari daerah mana. Tapi kalau di daerah dalam itu Jawanya masih asli. Molakno tidak heran jika orang Surabaya dengan orang Nganjuk atau orang Solo yang dalam, yang tidak di kota, itu bahasanya lebih bagus, luwe iso bahasa kromo inggil daripada orang Surabaya. Nah, ini agar bahasa Arabnya tidak bercampur, sejak kecil sudah bisa berbahasa Arab yang baik, sehingga disusukan. Karena para perempuan yang menyusui anak rata-rata berasal dari suku yang memiliki ketinggian bahasa Arab. Paham ya? Anak-anak yang berada di rumah, para santri yang soleh-solehah, yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit lagi.
Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, lan den critakake saking Ibnu Sirin radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Ibnu Sirin. Qala ngucap sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat ya ta'alamuna iku padha belajar sapa sahabat al-huda ing golek pituduh, kama ya ta'alamuna kaya oleh belajar sapa sahabat al-ilma ing ilmu. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwasanya para sahabat itu ketika mencari al-huda, ya, di sini al-huda bisa bermakna at-tauhid, at-taqdis, ya, mencari sebuah petunjuk itu sama dengan ketika mencari ilmu. Orang kalau ingin dapat ilmu, mencarinya ngoyo, bersungguh-sungguh. Demikian juga para sahabat ketika mencari petunjuk. Wa anil Hasan al-Basri, lan den critakake saking Hasan al-Basri radhiyallahu an, qala ngucap sapa Hasan Basri, ingkana lamun ana apa kelakuan, ingkana lamun ana sapa ar-rajulu wong lanang, la yakhruja yaktine metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajar tata kramane rajul, asinina ing dalem pira-pira taun, tumasinina nuli pira-pira taun. Di sini diceritakan bahwasanya Hasan al-Basri bercerita mengatakan bahwasanya seseorang itu ketika belajar tentang tata krama, tentang adab, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, ya, sama dengan ketika belajar sebuah ilmu, apalagi adab ini berhubungan dengan tabiat. Jadi kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan yang dibiasakan, baru itu nanti akan bisa memperbaiki, dan itu membutuhkan waktu. Sedikit tentang Ibnu Sirin dengan Hasan al-Basri. Siapakah Ibnu Sirin itu? Ibnu Sirin adalah seseorang ahli hikmah dan beliau adalah penafsir yang handal, penafsir yang top, penafsir mimpi, maksudnya pentakbir mimpi yang top. Kemudian kalau Hasan al-Basri, beliau adalah termasuk tokoh tasawuf atau ulama sufi yang sangat mumpuni. Ada sedikit cerita antara Ibnu Sirin dengan Hasan al-Basri. Pada suatu saat Ibnu Sirin ini ada dengan Hasan al-Basri adalah seorang ulama yang pernah saling sentimen, manusiawi ya, pernah saling sentimen. Keduanya pernah ada rasa tidak suka, sampai ketika ada orang menyebut nama dari Ibnu Sirin, Hasan al-Basri berkata, ojo nyebut jenenge iku po, gak seneng aku krungu jenenge wong sombong, wong sing sok-sokan sombong. Kemudian pada suatu saat, ini nanti ada hikmah yang bisa diambil ya. Pada suatu saat Ibnu Sirin, pada suatu saat Hasan al-Basri dalam tidurnya bermimpi telanjang di sebuah kebun, di sebuah kandang binatang. Dan dalam mimpinya Hasan al-Basri itu membuat tongkat. Kemudian Hasan al-Basri itu membuat tongkat, kemudian dia
Akhirnya Hasan Al-Basri ini bingung apa ya maksud dari mimpiku. Aku kok mimpi aneh, kok mimpi telanjang di kandang binatang, dan dari situ saya membuat tongkat. Di dalam kebingungan tentang mimpinya, Hasan Al-Basri ingat, oh iya, aku duwe kanca sing gak tak seweningi, sing sombong iko lak ya pinter ya nak bermimpi. Tapi karena gengsi dan malu untuk bertanya, Hasan Al-Basri tidak kekurangan akal. Aku tak ngongkon sahabatku, saya tak menyuruh sahabatku saja, saya suruh pergi ke Ibnu Sirin untuk menanyakan tentang mimpiku. Sungguh singkat cerita, Hasan Al-Basri memanggil temannya dan temannya disuruh menceritakan mimpinya yang seakan-akan mimpinya itu adalah sahabatnya yang bermimpi, bukan Hasan Al-Basri. Ketika berada di rumah Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri, sahabat Hasan Al-Basri menceritakanlah tentang mimpi dari sahabat Hasan Al-Basri, menceritakan mimpi dari Hasan Al-Basri tadi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin? Ibnu Sirin mengatakan, coba yang mimpi itu suruh ke sini sendiri. Di dalam diri sahabat Hasan kaget. Kok tahu ya Ibnu Sirin kalau mimpi yang tak ceritakan ini bukan saya, tapi Hasan Al-Basri teman saya. Akhirnya temannya tadi kembali lagi ke Hasan Al-Basri dan mengatakan, Ibnu Sirin meminta panjenengan untuk datang sendiri. Lha kok ero? Lek aku nggih mboten ngertos kalau bisa saya bahasakan seperti ini. Akhirnya karena Hasan Al-Basri penasaran dengan mimpinya, ya wis timbangannya aku gak iso turu mikir mimpiku. Ayo berangkat rono wong loro. Akhirnya beliau berkunjung ke Ibnu Sirin. Walaupun beliau berdua pernah tidak enak, tapi karena orang alim, walaupun tamunya itu dulu pernah tidak enakan, tetap dijamu, tetap dihormat dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan Basri, ayo. Alhamdulillah suwe gak ketemu. Ya. Akhirnya mereka duduk, kemudian menjelaskan, ya wes ngene ae, Ibnu Sirin gak usah basa-basi, mimpine koncoku mau iku sing diceritakno koncoku mau maksude apa gitu. Ibnu Sirin juga ngene, nemen nek coro sampean sing nekani ku arek sing gak mau senenge tau gak seneng laporene katene takok lapo takok barang takok liyane kono, paling seperti itu. Tapi tidak dengan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, langsung dijawab, oh sampean kate takok ngipi. Dadi ngipi telanjang itu maksudnya adalah ketelanjangan dunia. Itu memberikan petunjuk nek kapan sampean iku Hasan Basri iku wong sing tidak menggantungkan dunia, sama niki wong bener-bener wong sing zuhud. Terus kandang binatang itu mau menunjukkan bahwasanya itu lambang dari dunia yang fana ini. Dan tongkat melambangkan bahwasanya hikmah yang engkau katakan itu akan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Akhirnya lega. Alhamdulillah Ibnu Sirin, aku lega. Aku bingung kok ngipi aneh koyo ngono. Tapi sik aku takok, sampean kok ero lek sing ngipi ku duduk koncoku.
tapi lek sing ngipi aku. Bagaimana jawab Ibnu Sirin? Jawab Ibnu Sirin, yo iya, wong ancene memang sing pantes mengalami mimpi seperti itu mek sampean. Mergo sampean iki wong sing paling zuhud. Wong sing paling hikmah mendatangkan manfaat. Wong sing paling zuhud, wong sing gak gantungno dunya blas di tengah-tengah dunia yang fana. Nah, dari cerita Ibnu Sirin dan Hasan Basri, anak-anak yang ada di rumah, bisa kita ambil sebuah teladan. Ada hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, ketika kita tidak ada ketidakcocokan kepada siapapun, jangan diterus-teruskan. Ya, karena suatu saat kita akan butuh dengan orang yang kita benci. Makanya belum tentu yang kamu benci itu jelek, dan belum tentu yang kamu senangi itu bagus selamanya. Yang kamu benci jelek selamanya. Suatu saat kita butuh. Makanya ketika kita tidak enak hati, gak usah lama-lama. Nomor 2 yang bisa kita ambil hikmahnya, walaupun kita pernah tidak enakan, ya kala itu saja. Setelahnya ya sudah, ketemu ya wes apik maneh. Sebagaimana Ibnu Sirin ketika ditamui Hasan Al-Basri tetap menghormat dengan penuh penghormatan. Inilah anak-anak pengajian Adabul Alim wal Muta'alim muqaddimahnya yang bisa kita pelajari untuk hari ini, puasa ketiga. Untuk selanjutnya, untuk besok, semoga yang belum bisa ikut, dan kita di mana-mana selalu mendapatkan pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Doa yang biasanya kita baca di pesantren. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.